Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iksan Nurfaiz Rusdi dari Program Studi Administrasi Publik. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil presentasi saya dalam mata kuliah Filsafat dan Dasar-Dasar Logika dengan tema teori-teori kebenaran dalam filsafat beserta penerapannya dalam penelitian empiris dan studi pustaka. Langsung saja kita mulai. Arti kebenaran dalam manusia. Manusia mencari kebenaran dengan menggunakan akal sehat, common sense, dan dengan ilmu pengetahuan. Letak perbedaan yang mendasar antara keduanya ialah berkisar pada kata sistematik dan terkendali. Ada 5 pokok yang membedakan antara ilmu dan akal sehat. Pertama, ilmu pengetahuan dikembangkan melalui struktur-struktur teori dan diuji konsisten internalnya dalam mengembangkan strukturnya. Hal ini dilakukan dengan tes ataupun pengujian secara empiris atau faktual. Sedangkan penggunaan akal sehat biasanya tidak. Kedua, dalam ilmu pengetahuan, teori dan hipotesis selalu diuji secara empiris atau faktual. Berbeda dengan orang yang bukan ilmuwan, yaitu dengan cara selektif. Ketiga, adanya pengertian kendali atau kontrol yang dalam penelitian ilmiah dapat mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Keempat, ilmu pengetahuan menekankan adanya hubungan antara fenomena secara sadar dan sistematis. Pola penghubungnya tidak dilakukan secara asal-asalan. Dan yang kelima, perbedaan terletak pada cara memberi penjelasan berlainan dalam mengamati suatu fenomena. Dalam menekankan hubungan antara fenomena, ilmuwan melakukan dengan hati-hati dan menghindari penafsirannya yang bersifat metafisis. Proposisi yang dihasilkan selalu terbuka untuk pengamatan dan pengujian secara ilmiah. Kita lanjut. Berbagai cara mencari kebenaran dalam sejarah manusia. Usaha-usaha untuk mencari kebenaran telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti 1. Secara kebetulan. Ada cerita yang kebenarannya sukar dilacak, yaitu mengenai kasus penemuan obat malaria yang terjadi secara kebetulan. Ketika seorang Indian yang sakit dan dia meminum air di kolam dan akhirnya mendapat kesembuhan. Dan itu terjadi berulang kali kepada orang-orang yang berbeda. Akhirnya diketahui bahwa di sekitar kolam tersebut tumbuhlah sejenis pohon yang kulitnya bisa dijadikan sebagai obat malaria yang kemudian berjatuhan di area kolam tersebut. Pohon yang kelak dikenal sebagai pohon kina. Fenomena tersebut terjadi secara kebetulan. Kita lanjut, yang kedua adalah trial and error. Cara lain untuk mendapatkan kebenaran ialah dengan menggunakan metode trial and error, yang artinya mencoba-coba. Metode ini bersifat untung-untungan. Salah satunya contohnya ialah model percobaan problem box oleh Trondijk. Percobaan tersebut adalah seperti berikut. Kucing yang kelaparan dimasuk ke dalam box atau box, problem box gitu. Suatu ruangan yang hanya dapat dibuka apabila kucing berhasil menarik ujung tali dengan membuka pintu. Karena rasa lapar dan dia melihat makanan di luar, maka kucing berusaha keluar dari kotak tersebut dengan berbagai cara. Akhirnya, dengan tidak sengaja, kucing berhasil menyentuh simpul tali
yang membuat pintu jadi terbuka dan dia berhasil keluar. Percobaan tersebut mendasarkan pada hal yang belum pasti, yaitu kemampuan kucing tersebut untuk membuka pintu kotak tersebut. Yaitu yang ketiga, melalui otoritas. Kebenaran bisa dapat melalui otoritas seseorang yang memegang kekuasaan, seperti seorang raja atau pejabat pemerintah, yang setiap keputusan dan kebijaksanaannya dianggap benar oleh bawahannya. Dalam filsafat Jawa, dikenal dengan istilah Sabda Pandita Ratu, artinya ucapan raja atau pendeta selalu benar dan tidak boleh dibantah lagi. Dan yang keempat, berpikir kritis atau berdasarkan pengalaman. Metode lain ialah berpikir kritis dan berdasarkan pengalaman. Contohnya dari metode ini ialah berpikir secara deduktif dan induktif. Secara deduktif artinya berpikir dari yang umum ke yang khusus, sedangkan yang induktif dari yang khusus ke yang umum. Metode deduktif sudah dipakai selama ratusan tahun semenjak zaman Aristoteles. Yang kelima, melalui penyidikan ilmiah. Menurut Francis Bacon, kebenaran baru bisa dianggap dengan menggunakan penyidikan ilmiah, berpikir kritis dan induktif. Selanjutnya, Bacon merumuskan ilmu adalah kekuasaan. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan, manusia selanjutnya terlebih dahulu harus memperoleh pengetahuan mengenai alam dengan cara menghubungkan metode yang khas. Sebab pengamatan dengan indera saja akan menghasilkan yang tidak dapat dipercaya. Pengamatan menurut Bacon dicampuri dengan gambaran-gambaran palsu. Gambaran-gambaran palsu itu harus dihilangkan dengan cara mengumpulkan fakta secara teliti. Maka, didapat pengetahuan tentang alam yang dipercaya. Sekalipun demikian, pengamatan harus dilakukan secara sistematis. Artinya, dilakukan dengan keadaan yang dapat dikendalikan dan diuji secara eksperimentalnya sehingga tersusunlah dalil-dalil umum. Metode berpikir induktif yang dicetuskan oleh Francis Bacon selanjutnya dilengkapi dengan pengertian adanya pentingnya asumsi teoritis dan melakukan pengamatan serta dengan mengembangkan peran matematika, sehingga semakin memacu tumbuhnya ilmu pengetahuan modern yang menghasilkan penemuan-penemuan baru. Contohnya, pada tahun 1609, Galileo pada waktu itu menemukan hukum-hukum tentang planet. Dan selanjutnya di tahun 1618, Snellius menemukan pemecah cahaya dan penemu penting lainnya oleh Boyle dan Huygens serta Harvey dan Leeuwenhoek. Nah, lanjut. Ada 3 jenis kebenaran menurut ilmu filsafat, yaitu kebenaran epistemologi dan kebenaran ontologis dan juga kebenaran sematis. Yaitu kebenaran epistemologi berkaitan dengan pengetahuan, serta kalau kebenaran ontologis berkaitan dengan sesuatu yang ada atau diadakan, dan kebenaran sematis berkaitan dengan bahasa atau juga dengan bisa jadi dengan tutur kata. Teori-teori kebenaran menerangkan bahwa kebenaran itu adalah keadaan yang benar atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran diartikan TV. Ini masih saya ragukan, tetapi secara harfiahnya kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Dan contoh yang kedua, sesuatu yang benar sesungguhnya ada.
betul-betul hal yang demikian halnya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh agama, serta kejujuran, kelurusan hati. Misalnya, contohnya tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Dan menurut Abbas Hamami, kata kebenaran bisa digunakan sebagai sesuatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menentukan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi di sini maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia melalui objek. Jadi kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber ini kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Kita lanjut lagi, kita masuk ke empiris. Pengertiannya, empiris berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, yang artinya pengalaman dalam filsafat biasanya dipertentangkan dengan rasionalisme. Berbeda dengan rasionalisme yang menjadikan akal manusia sebagai sumber atau penjamin kepastian suatu kebenaran pengetahuan manusia. Empiris memandang hanya pengalaman indrawi sebagai salah satu sumber kebenaran dan kepastian pengetahuan manusia. Aliran empiris ini disandarkan kepada beberapa tokoh pemikir Barat, diantaranya adalah Francis Bacon, Thomas Hobbes, David Hume, dan John Locke. Menurut John Locke, dia memperkenalkan teori tabula rasa, sejenis buku catatan kosong. Maksud dalam buku tersebut ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan. Lantas pengalaman mengisi jiwa yang kosong itu. Lantas ia memiliki pengetahuan. Mula-mulanya tangkapan indera yang masuk kesederhanaan lama-lama menjadi kompleks. Lalu tersusunlah pengetahuan berarti. Jadi dalam empiris, sumber utama yang memperoleh pengetahuan adalah dengan pengalaman indrawi. Maka empiris sangat menekankan metode eksperimen dalam proses pencapaian pengetahuan manusia. Seseorang yang tak memiliki jenis indera tertentu, maka ia tidak dapat memiliki konsep tentang pengetahuan yang berhubungan indera tersebut pada indera tersebut. Kita lanjut lagi, pengertian empiris menurut para ahli, yaitu ada 3 di sini, yaitu Hilman Hardikusumo dan Sugiono dan Izatur Rusli. Dari Hilman Hardikusumo menyebutkan empiris ini merupakan suatu penelitian yang bersifat itu menjelajah, eksplorator, melukis, deskriptif, serta menjelajah, eksplanator. Dan menurut Sugiono, empiris merupakan salah satu metode pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia, sehingga metode yang digunakan juga dapat atau bisa digunakan serta diamati oleh orang lain. Menurut Izatur Rusli, empiris merupakan gagasan yang sifatnya rasional, yang bentuknya serta diperoleh individu melalui pengalaman. Kita lanjut.
Para penganut empiris sangat dipengaruhi oleh sistem dari metode René Descartes, terutama dalam menekankan data kesadaran individual yang tidak dapat diragukan lagi. Bagi mereka, pengalaman adalah sumber pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. Terdapat 4 teori kebenaran dalam filsafat, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, teori pragmatis, dan agama sebagai teori kebenaran. Dari empat teori ini dijelaskan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar apabila konsisten, dan pengetahuan sebelumnya sebuah pengetahuan dianggap benar jika berhubungan dengan objek yang dituju, didukung juga dengan bukti-bukti yang ada, serta pengetahuan tersebut memiliki kegunaan dalam kehidupan. Begitu juga dengan sebuah penelitian empiris, di mana penelitian berdasarkan pengalaman nyata dilakukan dengan pengamatan menggunakan indera dan sifat rasional. Jadi, penerapan teori kebenaran adalah penelitian empiris, ialah menentukan objek yang akan diteliti. Bisa dari penelitian sebelumnya yang dikembangkan, lagi karena sebuah ilmu juga bisa berkembang sesuai dengan masa atau waktu, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang rasional dan nyata agar dapat dibuktikan penelitiannya, dan peneliti yang dilakukan sudah pasti memiliki kegunaan dalam kehidupan. Suatu kebenaran ilmiah dihasilkan oleh penelitian harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut ialah, kita kembali lagi ke teori koherensi atau konsisten. Teori ini menyatakan bahwa sesuatu pengetahuan dianggap benar apabila bersifat runtut dan konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang secara umum dianggap benar. Contohnya, kita berkaca kepada semua binatang buas gemar memakan daging. Semua harimau adalah binatang buas. Semua harimau gemar memakan daging. Nampak jelas di sini kan bahwa harimau itu gemar memakan daging adalah benar karena konsisten dan kebenaran pengetahuan yang sebelumnya, yaitu semua binatang buas gemar memakan daging, dan semua harimau adalah binatang buas. Kita lanjut yang kedua, teori korespondensi. Menurut teori ini, suatu pengetahuan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung itu berhubungan dengan objek yang dituju. Oleh pengetahuan tersebut, pengetahuan dianggap benar apabila bisa ditunjukkan bukti-bukti yang mendukung. Contohnya, yaitu kita bisa berkaca pada proses alam, yaitu turunnya hujan. Pernyataan ini kita terima kebenarannya jika didukung oleh fakta-fakta yang benar. Seperti contohnya, genteng-genteng yang di atas rumah itu basah, atau dedaunan pepohonan, rumput atau perkarangan rumah itu juga mengalami basah. Semua benar jika contoh-contoh itu di atas benar terjadi dan tidak diragukan keasliannya. Kita lanjut lagi ke teori pragmatis. Menurut teori ini, kebenaran suatu pengetahuan diukur dari fungsi pengetahuan itu dalam kehidupan praktis. Pengetahuan benar jika mendatangkan kegunaan praktis dalam kehidupan. Kita lanjut lagi ke agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan satu kebenaran adalah agama.
Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia tersebut, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah pada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal yang dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Kita lanjut lagi ke bab selanjutnya, yaitu penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui literatur, buku, catatan majalah, atau referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang dicari yang akan diteliti. Di 8 kotak ini yang menunjukkan prosedur studi kepustakaan, di sini terdapat cara-cara atau langkah-langkah untuk melakukan penelitian studi kepustakaan, yaitu pemilihan topik yang dilakukan berdasarkan permasalahan dalam fenomena yang ada. Yang kedua itu eksplorasi informasi terhadap topik yang dipilih untuk menentukan fokus penelitian. Dan yang ketiga, menentukan fokus penelitian berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan dapat didasarkan prioritas permasalahannya. Pengumpulan sumber data berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku, jurnal, hasil laporan penelitian sebelumnya. Dan yang seterusnya yaitu membaca sumber dalam penelitian. Studi pustaka dituntut untuk memanggil sumber secara menggali sumber secara mendalam dengan membaca sehingga menemukan ide baru untuk penelitian. Dan yang selanjutnya membuat catatan tahapan yang paling penting dalam penelitian studi pustaka. Yang ketujuh, mengelola catatan semua sumber yang telah dibaca, kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Dan yang terakhir, penyusunan laporan sesuai dengan sistematis penulisan yang berlaku. Yaitu kita lanjut studi pustaka yang sudah dijelaskan sebelumnya bersumber dari jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang bersifat koherensi sesuai dengan penelitian sebelumnya. Jadi penerapan teori kebenarannya sesuai dengan teori koherensi atau konsisten. Dan ini adalah sumber referensi atau sumber yang saya pakai dalam penulisan presentasi tersebut. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Yang saya sampaikan kurang lebihnya saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya, dan saya ucapkan terima kasih.